Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembahasan mengenai tugas ujian akhir semester 2 ya. Tadris Matematika C angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Haris Maulana dengan NIM 2008105565. Saya di kelas 2C Tadris Matematika tahun 2020-2021. Ini merupakan video pembahasan jawaban ya, dari hasil ujian akhir semester teori bilangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, kita langsung saja ya. Nomor 1 ini tulislah 3201 dalam basis 4 ya, dalam basis desimal. Nah, kita uraikan 3 ya, 3201 ya. Terus kita kalikan dengan basis ini, berarti 4 ya. Kita kalikan dengan 4 semuanya, lalu kita pangkatkan semuanya. Ini dengan 3, ini dengan 2, ini dengan 1, ini dengan 0 ya. Karena kan ini 4 angka ya, jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 3 kan, 4 kan. Ini berarti pangkat 3. Nah, 3 kali 4 pangkat 3 tambah 2 kali 4 pangkat 2 tambah 0 kali 4 pangkat 1 tambah 1 kali 4 pangkat 0. Kenapa ini gak dituliskan? Karena 4 pangkat 0 adalah 1 dan 1 kali 1 adalah 1 hasilnya, jadi tetap. Nah, maka didapatkan 3 kali 64 tambah 2 kali 16 tambah 0 tambah 1. Nah, didapatkan 192 tambah 32 tambah 1 itu sama dengan 225. Jadi 3201 basis 4 itu jika dituliskan dalam basis desimal itu hasilnya 2225. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, di sini adalah bilangan berikut ini semuanya itu ditulis dalam basis 2 ya. Maka tentukanlah hasilnya. Di sini ada soal yang bagian A ya. Nah, kita bisa jawab dan ingat bahwa konsep dari penjumlahan kan basis 2 itu kan kelas biner ya. Jadi apabila nanti ada 1 ditambah 1 itu sama dengan 1, 0. Terus kalau 1 ditambah 1 ditambah 1 itu sama dengan 1, 1 itu hasilnya ya. Jadi di sini misalkan gitu jawabnya 0 ditambah 1 itu hasilnya 1 ya. Terus 1 ditambah 1, nah kita ingat bahwa 1 ditambah 1 itu hasilnya 1, 0 ya. Jadi 0 nya itu ditaruh di sini ya, di bawah, dan 1-nya itu di atas nih. Di atas angka yang selanjutnya gitu. Terus di sini 1 ditambah 1 ya, hasilnya adalah 0, 1-nya ke atas. Terus ini 1 ditambah 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 1-nya di sini dan 1-nya lagi di atas gitu. 1 ditambah 1 itu hasilnya 0, terus 1-nya di ke atas, terus 1 tambah 0 tambah 0 adalah hasilnya 1, terus 1 ditambah 1 itu hasilnya 1, 0. Jadi hasil dari penjumlahan ini adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Oke, lanjut. Di sini ada pengurangan ya. Nah, ingat kalau pengurangan itu konsepnya itu apabila 1, 0 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 1. Nah, di sini kan 0 dikurangi 1 itu kan tidak bisa. Jadi kita istilahnya pinjam dari yang sebelah kirinya. Ini 1-nya dipinjam, nah otomatis di sini kan 0 ya. Jadi apa namanya?
1 0 dikurangi 1 itu adalah hasilnya 1 ya. Terus di sini 0, jadi kita bisa meminjam yang sebelah kiri. Akan tetapi di sini adalah bilangannya bukan 1 ya. Nah, di sini 0, maka kita minjamnya ke sini. Nah, satu yang ini sudah dipinjam ke sini. Nah, apabila 0 yang dilewati ini itu bersifat atau nantinya akan menjadi bernilai 1 gitu di sininya. Jadi ini berarti 1 0 dikurangi 1 itu adalah 1 hasilnya ya. Di sini ada bilangan ini yang dilewati ya, tadi yang dilewati oleh ini itu akan bernilai 1. Jadi 1 dikurangi 1 itu adalah hasilnya 0. Terus di sini adalah 1 dikurangi 1 adalah hasilnya 0. Terus di sini 0 ya. Kan udah dipinjam tadi ya. 0 dikurangi 0 adalah 0. Terus 1 dikurangi 0 adalah 1. 1 dikurangi 1 adalah di sini harusnya 0 ya. Kita lanjut ke bagian C ya, dimana ini adalah perkalian. Oke, perkalian itu dilakukan seperti biasa ya, perkalian. Jadi ini yang bawah ini dikalikan dengan yang atas semuanya ya. Ini adalah hasilnya seperti ini. Terus ini juga sama ya sampai bawah. Nah, setelah mendapatkan hasil perkalian ini, kita jumlahkan semuanya. Ini kan ini 1 ya, kita turunkan tidak ada lagi 1 ya. Terus 1 ditambah 1, kita ingat bahwa penjumlahan ya itu kalau 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 1 0. Jadi kita tulis di sini adalah 0 bawah 1 ya. Satunya di atas. Nah, terus 1 ditambah 1 ditambah 1 itu ada 3 kali ya. Jadi kita tulis bahwa di sini 1 di atas di bawah 1 ya di atas. Nah, 1 ditambah 1 1, terus hasilnya adalah 1 ya, satunya di atas. Terus 1 ditambah 1 itu hasilnya 0 di bawah 1. Terus 1 ditambah 1 tambah 1 hasilnya 1 di bawah 1 ya. Terus 1 ditambah 1 itu hasilnya 0 di bawah 1. Terus 1 ini turunkan saja karena 1 tambah 0 itu adalah 1. Terus ini tidak ditambah jadi turunkan saja. Jadi hasil dari perkaliannya adalah 1 1 0 1 0 1 1 0 1. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada soal carilah hasil dari FPB dan KPK 198, 216, dan 252. Ya, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita menentukan bentuk kanoniknya. Ya, dengan bagaimana kita dengan cara yang sebagaimana dilakukan dengan cara pohon faktor ya. Nah, dari cara pohon faktor tersebut akan ditemukan bentuk kanoniknya. Jadi, nah di sini kalau dilihat dari ketiga bilangan ini ya, 198, 216, dan 252 ini ada angka 2, 3, 7, dan 11 ya. Maka inilah bentuk kanoniknya. Setelah itu kita uraikan ya dari faktor-faktor formula tersebut. 198 itu adalah 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini kan di sini di 198 tidak ada 7 ya. Nah, kita masukkan saja, tapi dipangkatkan dengan pangkat 0 karena nanti 7 pangkat 0 kan hasilnya 1, itu tidak akan merubah nilai dari 198. Begitupun dengan selanjutnya dari 216, 252 ya, seperti itu. Nah, maka kita dapatkan FPB dari 198, 216, dan 252 itu 2 pangkat 1 ya. Berarti kalau FPB kita cari pangkatnya yang minimum ya, minimum. Di sini kan pangkat minimum dari 2, ini dari mana? Ini dari sini ya. Nah, yang 198 kan 1, ini pangkat 1 kan. Terus 3 ya. Terus ini 2. Kita cari minimumnya berapa?
itu kan pangkat 1 kan, jadi 2 pangkat 1, terus ini 3 pangkat 2 ya, terus 7 pangkat 0, 11 pangkat 0. Nah, maka didapatkan 2 pangkat 1 adalah hasilnya 2, 3 pangkat 2 itu hasilnya 9, dan 7 pangkat 0 dan 11 pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Jadi kita kalikan saja, 2 kali 9 adalah 18, maka kita dapatkan FPB dari 198, 216, dan 252 itu adalah 18. Sama dengan KPK, namun di sini kita cari maksimumnya gitu kan. Kalau tadi FPB kita cari pangkatnya itu yang minimum. Kalau di kalau di KPK kalau di KPK itu cari yang maksimumnya. Maka di sini yang maksimumnya adalah 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 terus 3 pangkat 3 terus 7 pangkat 1 ya, dan 11 pangkat 1, maka didapatkan 2 pangkat 3 hasilnya 8, 3 pangkat 3 hasilnya 27, 7 pangkat 1 7, 11 pangkat 1 11, maka didapatkan dari perkalian 8 kali 27 kali 7 kali 11 itu adalah 16.632. Maka didapatkan FPB dan KPK dari 198, 216, dan 252 itu FPB-nya 18 dan KPK-nya itu 16.632. Oke, nomor 4. Jika N suatu bilangan prima, tunjukkan bahwa 17N plus 1 adalah suatu bilangan kuadrat. Kita misalkan 17N plus 1 itu sama dengan H kuadrat. Maka didapatkan 17N itu sama dengan H kuadrat min 1. Kita uraikan 17N sama dengan H min 1 dikali H plus 1. Nah, karena 17 dan N ini keduanya merupakan bilangan prima, maka dari persamaan terakhir ini kita dapat simpulkan bahwa H-1 sama dengan 17 atau H plus 1 itu sama dengan 17. Nah, jika H-1 sama dengan 17, nilai H-nya itu sama dengan 18, maka H plus 1 itu sama dengan N, sehingga N-nya itu sama dengan 19. Terus, nah, jika H-nya itu plus 1 sama dengan 17, maka nilai H itu sama dengan 16, maka H-1 sama dengan N, sehingga N itu 15, bukan suatu bilangan prima. Jadi dapat disimpulkan, jika N-nya itu bukan suatu bilangan prima, maka 17N plus 1 itu adalah suatu bilangan kuadrat, karena jika N suatu bilangan prima, ini tidak terbukti 17N plus 1 ini adalah suatu bilangan kuadrat. Contohnya ini, misalkan yang 15, kan 15 itu bukan bilangan prima ya. 17 dikali 15 ini adalah 255, ditambah 1 jadi 256. Nah, 256 ini adalah hasil dari 16 kuadrat. Gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada nomor 5. Di sini tentukan sisa-sisa dari 2 pangkat 55 dan 41 pangkat 75, masing-masing itu dibagi dengan 7. Oke, kita masuk yang pertama. Nah, bagaimanapun caranya agar 2 ini bisa pangkatnya 55 ya, kita masukkanlah 2 pangkat 3, itu boleh ya. Berarti 2 pangkat 3 kongruensi dengan 2 pangkat 3 modulo 7. Itu sama dengan 2 pangkat 3 kan 8, modulo 7 itu kongruensi ya dengan 7 kali 1 plus 1 ya, itu sama dengan modulo 7, bukan sama dengan modulo 7 ya. Nah, ini abaikan saja 7 kali 1, lalu kita tuliskan di sini adalah sisanya atau di sini nanti. Nah, sisanya adalah 1 kan, 1 modulo 7. Nah, kita udah punya nih pangkatnya 3. Nah, bagaimana caranya agar pangkat ini menjadi 55? Lanjut. Nah, kita kalikan lagi dengan pangkat 3, misalkan ini 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Jadi yang ruas kanan juga sama dipangkatkan 3, karena di sini ruas kirinya pangkatkan dengan 3. Jadi mendapatkan hasil 2 pangkat 9 ya, kongruensi dengan 1 modulo 7. Lanjut. Nah, lanjut ke sini ya.
kita pangkatkan lagi sehingga nantinya akan menjadi pangkat 55. Kita kalikan lagi ya pangkatnya dengan 6, misalkan 2 pangkat 9 itu dikalikan dengan bukan dikalikan tapi dipangkatkan dengan 6, kongruensi dengan 1 pangkat 6 modulo 7. Hasilnya adalah 2 pangkat 54 kongruensi 1 modulo 7. Nah, bagaimana kan ini kurang 1 ya, jadi kita tambahkan koefisien di sini, misalkan 2 ya, ini kan 2 pangkat 1 ya, dikali 2 pangkat 54 kongruensi dengan, nah karena ini di ruas kiri ditambahkan koefisien 2, maka di ruas kanan pun ditambahkan dengan koefisien 2, sama-sama ditambahkan koefisien yang sama gitu. Jadi dapat disimpulkan 2 pangkat 55 ya, karena di sini pangkat 1 nih, pangkat 54 pangkat dalam perkalian adalah ditambahkan, jadi 2 pangkat 55 kongruensi dengan 2 modulo 7. Jadi pada kesimpulannya sisa dari 2 pangkat 55 dibagi 7 adalah 2. Lanjut ke nomor 2 ya. Ini ada 41 pangkat 75 ya, dibagi dengan 7. Kita misalkan dari dasar dulu ya, 41 itu kongruensi dengan 41 modulo 7. Itu kongruensi dengan 7 dikali 5 sama dengan 6 modulo 7. Nah, ini abaikan aja 7 kali 5, kita tuliskan saja sisanya di sini. Berarti kan sisanya adalah 6 ya, menjadi 6 modulo 7. Jadi 41 kongruensi dengan 6 modulo 7. Nah, bagaimana kita caranya agar ini pangkat 41 ini bisa menjadi 75 ya. Nah, kita misalkan dengan pangkat 5, 41 pangkat 5 kongruensi dengan 6 pangkat 5 modulo 7. Ini kongruensi dengan 7776 modulo 7. Nah, ini kongruensi dengan 7 dikali 1110 tambah 6 modulo 7 ya. Ini abaikan, jadi kita tuliskan saja di sini sisanya. Jadi 41 pangkat 5 itu kongruensi dengan 6 modulo 7. Nah, lanjut kita 41 pangkat 5 itu dipangkatkan lagi 5. Jadi kongruensi dengan 6 pangkat 5 modulo 7. Ini sama ya seperti yang di atas karena hampir mirip ya. Terus ini 5 kali 5 kan 25. Jadi 41 pangkat 25 kongruensi dengan 6 modulo 7. Lalu setelah itu kita kalikan sehingga ini menjadi 41 pangkat 75. Maka kita pangkatkan dengan 3 ya. 25 kali 3 kan 75. Di sini juga sama, di ruas kanannya pangkatkan dengan 3. Dan akhirnya 6 pangkat 3 itu adalah 216 modulo 7. Itu kongruensi dengan 7 kali 30 tambah 6 ya modulo 7. Sehingga di sini adalah 41 pangkat 75 kongruensi 6 modulo 7. Jadi sisa-sisa dari 41 pangkat 75 ini dibagi 7 adalah sisanya 6. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya nomor 6 ya, di sini carilah penyelesaian dari persamaan linear Diophantus 2x tambah 6y itu sama dengan 20. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kan persamaan Diophantus itu bentuk umumnya itu ax plus bx itu sama dengan c. Nah, fpb a dan b itu harus membagi c. Maka dari sini kita cari dulu fpb 2 dan 6 itu berapa. Apakah hasil dari fpb 2 dan 6 ini bisa membagi 20? Nah, ternyata didapatkan bahwa fpb 2 dan 6 ini adalah 2 ya. Nah, 2 ini apakah membagi 20? Jadi jawabannya adalah iya ya. 2 membagi 20, maka artinya persamaan ini ada solusinya gitu. Karena ada persamaan ini yang tidak ada solusinya. Karena FPBA dan B itu tidak membagi C ya. Kalau di sini terbukti ya bahwa FPB 2 dan 6 ini membagi 20. Nah, kita tuliskan di sini berarti 2x kongruensi 20 modulo 6 ya. 6 ini dari sini ya, dari 6y ya. Nah, maka didapatkan x itu kongruen dengan 10 modulo 3. Nah, ini sama-sama dibagi 2 ya, agar menjadi x. Nah, ini
dibagi 2 jadi X, terus 20 bagi 2 adalah 10. Nah, kalau di sini bukan dibagi 2, tetapi dibagi hasil dari EPB 2 dan 6. Itu 2 ya, kebetulan saja ini hasilnya sama. Jadi modulo 6 itu dibagi 2 adalah 3 ya, jadi modulo 3. Ini kongruensi dengan 3 kali 3 plus 1 modulo 3. Jadi X itu sama dengan X itu kongruensi dengan 1 modulo 3. Maka X itu sama dengan 1 ditambah 3K. Nah, dengan syarat K-nya itu bilangan bulat ya. Selanjutnya kita substitusikan ya pada X-nya ya, dalam 2X tambah 6Y sama dengan 20. Nah, dapatkan 2 dikali 1 tambah 3K sama plus 6Y sama dengan 20. Dapatkan 2 tambah 6K tambah 6Y sama dengan 20. 6Y sama dengan 20 dikurangi 2 tambah 6K sama dengan 6Y sama dengan 18 ya, min 6K. Oke. Nah, agar ini menjadi Y, ini bagi 6 ya. 6Y dibagi 6 jadi Y, terus 18 bagi 6 adalah 3, terus 6K min 6K dibagi 6 adalah min K. Ya, jadi didapatkan Y itu sama dengan 3 min K. Nah, jadi kesimpulannya FPB X dan Y itu membagi X-nya itu sama dengan 1 ditambah 3K, dan Y-nya itu sama dengan 3 min K, dengan K itu bilangan bulat. Kita buktikan saja ya. Misalkan di sini K-nya itu adalah 0 ya. 1 ditambah 3 kali 0 kan 0 ya. Jadi X-nya adalah 1. Terus Y-nya misalkan K-nya 0 ya. Jadi 3 ya. X-nya 1, Y-nya 3. Nah, kita masukkan saja di sini misalkan persamaan ini 2 dikali 1 ya, berarti 2, terus 6 dikali 3 adalah 18, dan 2 ditambah 18 adalah sama dengan 20. Jadi terbukti ya bahwa X ini sama dengan 1 tambah 3K dan Y itu sama dengan 3 min K. Dengan K itu bilangan bulat. Terima kasih. Ya, lanjut nomor 7. Di sini ada soal carilah nilai penjumlahan dua angka terakhir. Ya, dari 7 pangkat 355. Nah, kalau pakai cara manual tentunya ini akan membuat kita pusing dan mungkin tidak akan selesai-selesai ya. Ya, maka dari itu kita pakai dengan cara modulo saja ya. Di sini misalkan 7 pangkat 1 kongruensi dengan 7 modulo 100. Kenapa di sini menggunakan modulo 100? Karena di sini diminta dua angka terakhir. Jadi kita menggunakan modulo 100 gitu kan. Nah, kita pangkatkan 7 pangkat 2 kongruensi dengan 7 pangkat 2 modulo 100, artinya kongruensi dengan 49 modulo 100. Nah, kita pangkatkan lagi dengan 2 ya. Jadi didapatkan 49 pangkat 2 modulo 100 itu kongruensi dengan 2401 modulo 100, kongruensi 100 dikali 24 tambah 1 modulo 100. Nah, ini kan ini 7 pangkat 4 ya. Di sini 7 pangkat 4 kongruensi dengan 1 modulo 100. Nah, kalau sudah seperti ini akan semakin gampang ya. Kita pangkatkan lagi nih, 4 dengan berapa? Mendekati 355 dengan 88 ya. Terus 1 ini pangkatkan dengan 88 karena dengan berapapun yang dipangkatkan dengan 1 berpangkat berapapun pasti hasilnya akan 1 lagi gitu. Maka didapatkan 4 kali 88 ini adalah 352, maka kongruensi dengan 1 modulo 100. Nah, agar ini menjadi pangkatnya 355, maka kita tambahkan koefisien di depannya itu dengan 7 pangkat 3 ya. Dengan 3 tambah 300 pangkat 3 itu tambah dengan pangkat 352 sama dengan 355 ya. Nah, karena di sini ditambahkan koefisien 7 pangkat 3, maka di sebelah ruas kanan pun kita tambahkan koefisien 7 pangkat 3 ya, dikali dengan 1 modulo 100, maka didapatkan 7 pangkat 355 kongruensi dengan 343 ya. Ini hasil dari 7 pangkat 3 adalah 343 modulo 100, kongruensi dengan 100 kali 3 tambah 43 modulo 100. Nah, maka didapatkan 7
pangkat 355 ini kongruensi dengan 43 modulo 100. Nah, kita sudah dapatkan nih dua angka terakhir ini. Jadi dua angka terakhir dari 7 pangkat 353 ini adalah 43. Nah, karena yang ditanyakan adalah cari nilai penjumlahan dua angka terakhirnya. Jadi jumlah dari dua angka terakhir ini, maka kita jumlahkan 4 tambah 3 adalah sama dengan 7. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, kita ke nomor 8 ya. Di sini tentukan hasil dari tau 420, terus sigma 4200, terus penjumlahan dari hasil tahun 42 ditambah sigma 420. Kita selesaikan satu persatu ya. Yang A dulu ya, tahun 420. Nah, kita itu yang pertama, kita untuk mudah ya, ingat bahwa tau itu adalah mencari banyaknya pembagi bilangan bulat positif dari n ya, jadi banyaknya. Kalau sigma ini, fungsi sigma ini adalah jumlah pembagi yang bulat positif dari n ya. Jadi bedanya kalau tau itu adalah banyaknya pembagi yang bulat positif dari n, kalau fungsi sigma ini adalah jumlah pembagi yang bulat positif dari n. Nah, kita cari tau ini 420. Kita yang pertama itu mencari kanoniknya gitu. Kanonik dari 420 itu berapa ya? Didapatkan 2 pangkat 2 terus dikali 3 kali 5 kali 7. Nah, itu ini bentuk kanoniknya. Setelah itu kita masukkan ya, di sini adalah pangkatnya ya yang masukkan. Ini kan pangkat 2 ya. Jadi 2. Nah, jadi rumusnya itu P plus 1 itu. P-nya ini adalah pangkat gitu misalkan, atau K plus 1, K-nya ini adalah pangkatnya gitu. Nah, 2 plus 1, nah ini kan pangkat 1 ya, jadi 1 tambah 1 ini juga sama, dengan sampai 7. Terus didapatkan bahwa 3 dikali 2 kali 2 kali 2 ini hasilnya adalah 24. Jadi tau dari 420 itu sama dengan 24. Oke, kita lanjut ke bagian B. Ini adalah fungsi ya, yang tadi fungsi tau, yang sekarang fungsi sigma. Kita yang pertama cari dulu lah langkah yang pertama adalah cari bentuk kanoniknya ya. Jadi 4200 ini bentuk kanoniknya didapatkan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 7. Nah, rumus dari fungsi sigma ini adalah P ya. P ini adalah bilangan prima ya. P pangkat K plus 1 min 1 dibagi P min 1 ya. K-nya ini adalah pangkatnya ya. Pangkatnya ditambah 1 ya. Nah, maka didapatkan 2 pangkat 3 plus 1 min 1 dikurangi 2 bukan dikurangi, jadi dibagi 2 min 1, mohon maaf. Nah, maka didapatkan hasilnya adalah 2 pangkat 4 min 1 dibagi 1, 3 pangkat 2 min 1 dibagi 2, 5 pangkat 3 min 1 dibagi 4, 7 pangkat 2 dikurangi 1 dibagi 6. Nah, maka didapatkan hasilnya adalah 15 dikali 2 dikali 31 dikali 8, itu hasilnya adalah 14.880. Jadi fungsi tau dari 4.200 sama dengan 14.880. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Di sini adalah ini gabungan ya. Nanti kita cari dulu yang pertama itu fungsi taunya. Fungsi tau dari 42 ini bentuk kanoniknya 2 kali 3 kali 7 ya. Kita masukkan pangkatnya. Pangkatnya kan 1 semuanya, jadi 1 tambah 1 semua. Jadi didapatkan 2 kali 2 kali 2 yaitu 8 ya. Jadi fungsi tau 42 adalah 8. Nah, terus kita cari fungsi sigmanya dari 420 ini berapa. Nah, bentuk kanoniknya seperti ini ya. Sama caranya seperti yang ini, namun beda bentuk kanoniknya saja. Di sini beda pangkatnya ya, kalau bentuknya sama ya. Bersama.
namun beda pangkatnya saja. Di sini berarti kita masukkan pangkatnya dan maka didapatkan hasilnya adalah 7 dikali 4 dikali 6 kali 8, itu hasilnya adalah 1344. Jadi fungsi tau 42 ditambah fungsi sigma 422 itu sama dengan 8 ditambah 1944 itu sama dengan 1352. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Di sini ada soal tentukan angka terakhir dari 3 pangkat 100 dengan teorema Euler. Yang pertama, kan yang dicari adalah angka terakhir ke satu angka terakhir, itu kita akan menggunakan modulo 10 karena yang diminta adalah angka terakhirnya saja. Kalau 2 angka terakhir kita pakai modulo 100 ya, kalau 3 angka terakhir kita pakai modulo 1000 gitu. Nah, di sini berarti V 10 sama dengan 10 kali, nah 1 kurangi 1 per P ya. P ini adalah kanonik dari 10 ya. 10 itu kan kanoniknya 2 dikali 5 ya. Berarti di sini, jadi di sini 2, di sini 5 gitu. 1 min 1 per 2 dikali 1 min 1 per 5. Nah, hasil dari ini adalah sama dengan 4. Lalu kemudian ya, menurut teorema Euler bahwa 3 pangkat 4 itu modulo dengan 1 3 pangkat 4 itu kongruensi dengan 1 modulo 10 ya. Maka kita udah ketemu nih, gampang nih, udah kalau saya menemukan 3 pangkat 4. Nah, kita kalikan berapa? Nah, sehingga ini menjadi pangkat 100. Nah, kita kalikan dengan pangkat 25. 4 kali 25 kan 100. Di sini juga dikalikan, bukan dikalikan tapi dipangkatkan 25 ya. Maka di sini ada 3 pangkat 100 kongruensi 1 modulo 10. Jadi angka terakhir dari 3 pangkat 100 adalah 1. Baik, kita lanjut ke nomor 10 ya. Di sini ada soal tentukan akar-akar primitif dari bilangan prima 17 dan 3. Nah, bilangan prima itu pasti mempunyai akar-akar primitif. Nah, yang jadi persoalannya apa saja akar primitif dari bilangan prima 17 dan 23. Nah, di sini banyak akar primitif itu fungsi Euler. Dari fungsi Euler 17 itu sama dengan fungsi Euler 17 = 1 sama dengan fungsi Euler 16. Selanjutnya kita cari bilangan-bilangan yang relatif prima dari mulai 0 sampai dengan 15 ya. Itu kita dapatkan ini adalah bilangan yang relatif prima dari 0 sampai 15 ini adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Sehingga fungsi Euler dari 16 adalah sama dengan 8. Maka fungsi Euler dari fungsi Euler 17 itu sama dengan 8. Nah, selanjutnya 16 ini kan adalah bilangan terkecil ya. Jadi kita ulikan bahwa 3 pangkat 16 ini kongruensi dengan 1 modulo 17. Nah, di sini kita uraikan 3 pangkat 4 dipangkatkan 4. Jadi kongruensi dengan negatif 4. Pangkat 4 ini negatif 4 dari mana? Dari kan 3 pangkat 4 ini adalah 81 ya, 81. Nah, 17 dikali berapa itu hasilnya 85, 17 kali 5 kalau tidak salah. Nah, dan sisanya itu adalah negatif 4 ya, karena mengambilnya lebih dari 81, jadi sisanya adalah negatif 4. Jadi dipangkatkan. Nah, ini jika diuraikan jadi 4 kuadrat dikali dengan 4 kuadrat ya, itu sama dengan 16 dikali 16 sama dengan min 1 dikali min 1 sama dengan 1 modulo 17. Sehingga ada 3 modulo 17 ini sama dengan 16 sama dengan fungsi Euler 17. Nah, bilangan-bilangan 3 pangkat 1 itu sama dengan 3, terus 3 pangkat 3,
Nah, ini pangkatnya ini dari ini bilangan relatif prima ya. Jadi 3 pangkat 7, 3 pangkat 9 sampai dengan 3 pangkat 15 yang membentuk sistem residu tereduksi modulo 17. Nah, 3 pangkat 3 ini kongruensi dengan 27. 27 kongruensi dengan 17 kali 1 tambah 10 modulo 17. Kongruensi 10 modulo 17. Nah, kita cari 3 pangkat 5 ini berapa. Kita udah tahu nih 3 pangkat 3 ini adalah 10 hasilnya, jadi kita tuliskan saja 10 di sini. Nah, 10 ya, 10. Nah, ini 3 pangkat 2, jadi 9. 10 kali 9 kan 90. Nah, sebagaimana yang ada di layar, ini hasilnya adalah 3 pangkat 5 adalah kongruensi dengan 5 modulo 17. Nah, selanjutnya itu sama saja ya, terus seperti itu ditambahkan sehingga sampai dengan 3 pangkat 15 ya, kongruensi dengan 6 modulo 7. Jadi pada akhirnya akar-akar primitif ini ditemukan. Nah, dari akar-akar primitif 17 ini adalah mana? Berarti 3 ya, berarti 3 ya. Terus 5, ini 5, terus 6 ya, terus 7, 10, mana 10? Oh, ini ya, ini 11, 12, dan 14. Kita hitung apakah benar ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya. Jadi itulah akar-akar primitif dari bilangan prima 17. Selanjutnya akar-akar primitif dari 23 ya. Caranya sama saja, namun bilangan yang relatif prima dengan 23 ini sedikit berbeda ya dengan tadi yang 17. Yaitu bilangan relatif primanya di sini ada 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, dan 21. Maka fungsi Euler 22 ini sama dengan 10. Jadi fungsi Euler dari fungsi Euler 23 sama dengan 10. Nah, kita coba. 3 pangkat 22 itu kongruensi dengan 3 pangkat 11 pangkat 2. Kongruensi dengan 23 dikali 7.702 ya, tambah 1. Nah, ini kan berarti masih pangkat ya, pangkat 1 ya, tetap 1. Jadi sehingga ordinal 3 modulo 23 itu sama dengan 22 sama dengan fungsi Euler 23. Nah, bilangan-bilangan ini membentuk sistem residu reduksi modulo 23. Maka 3 pangkat 3 kongruensi dengan 4 modulo 23. Selanjutnya ditambahkan saja. Nah, karena kita sudah mengetahui 3 pangkat 3 ya, kita masukkan saja di sini 4 ya. Terus 3 pangkat 2 adalah 9, 4 kali 9 36. Nah, 36 ini sama kongruensi dengan 13 modulo 23. Seterusnya sampai dengan 3 pangkat 21 ya. Ini kongruen dengan 8 modulo 23 sehingga ditemukan akar-akar primitif dari, mohon maaf ini ada typo ya. Terusnya akar-akar primitif dari 23 ini adalah 2, 3, terus 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, dan 18. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itulah video pembahasan soal UAS dari saya Haris Maulana. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam membuat tutorial video pembahasan ini, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Ditunggu koreksinya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.